Latihan yang simple, hampir semua orang lakukan ya. Tapi apakah betul? Nah itu, mari kita nilai ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian seperti biasa dari Kilo Gym, Rumah Sakit Siloam Mampang. Latihan hari ini cuma mengenai lateral raise. Lateral raise ini kan latihan yang simple, hampir semua orang lakukan ya. Tapi apakah betul? Nah itu, mari kita nilai ya. Jadi pada saat kita melakukan lateral raise, lihat, jangan di samping badan ya. Karena sudut tulang belikat kita, skapula, itu membentuk sudut 15 derajat sampai 20 derajat. Itu sebabnya kita ngangkatnya itu agak ke depan. Agak ke depan. Satu. Kira-kira 15 derajat, bukan rata badan kita gini, tapi ke depan. Dan siku nggak boleh lurus. Kalau Anda lock siku Anda, nanti sakit. Terjadi peradangan di sekitar siku ya. Jadi tekuk sedikit. Nah, begini. Jadi sudutnya ke depan, sikunya tekuk sedikit. Nah, sekarang sering orang bertanya, ini posisinya bagaimana? Begini, atau begini, atau begini? Sebenarnya tidak banyak berpengaruh kok, karena yang kita latih sini. Cuma kalau seperti klasik tuh orang bilang seperti nuang botol, begini. Jadi jempolnya di bawah. Itu lebih menjepit sendi bahu, lebih menjepit. Jadi kalau saya sih lebih baik begini, bahkan begini. Jadi sendi bahunya terbuka, ya. Itu. Nah, pada saat kita melatih ini, selalu berpikir bahwa ini push ya, kita mau dorong ini. Jadi bukan pull ini, bukan tarik. Efeknya lihat, perhatikan ini trapesius saya ya. Kalau orang tanpa sadar, tidak memikirkan apa yang kita sebut mind muscle connection. Jadi dari pikiran kita mengarahkan ke otot mana. Itu selalu kita harusnya push. Lihat ya, ini saya ambil contoh. Kita mau dorong ini keluar. Nah, bedakan dengan ini. Ini kalau kita tidak dorong, anggap ini dorong, ini kita menganggap ini tarik, jadi seperti ini. Lihat nggak bedanya? Fokus ya. Kalau tidak berpikir dorong, orang akan narik nih begini. Lihat ini saya, trapesius saya. Naik nih. Hah? Udah naik baru angkat. Nah, jadi akhirnya apa? Yang dilatih bukan deltoid, tapi banyak dibantu trapesius. Nah, kalau kita mau latih deltoid kita, otot bahu kita mau trapesius jangan ikut-ikut supaya betul-betul dilatih deltoid. Caranya tadi. Jadi trapesius itu kita tahu otot di belakang ini yang bentuknya layang-layang. Nah, bagian bawahnya kan dibagi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Bagian bawah itu tugasnya adalah depresi skapula. Jadi turunin dulu. Udah turun supaya dia tidak ikut kerja nih. Sudah turunkan, ini kita berpikir beban ini mau kita dorong. Jadi trapesius saya ini tidak ikut. Sekali lagi ya saya contohkan. Kalau ini ikut nih. Nah, dia naik dulu, udah tarik, ini dibantu trapesius nih. Tapi kita nggak mau, lihat, ini tidak bergerak trapesiusnya. Nah, gitu ya. Dan ini sekarang sudutnya. Kalau Anda mulai dari 0 sampai 20 derajat saya bilang. Itu bukan deltoid, bukan otot bahu ini yang kerja. Ini kalau Anda latih begini nih. Ini bahunya tidak kena. Ini adalah otot supraspinatus. Itu otot kecil di atas, salah satu di antara 4 otot rotator cuff. Jadi sebaiknya Anda mulai 20 derajat. Sampai mana nih? 90. Sampai 90. Karena kalau ada yang lebih, sampai atas. Itu trapesius lagi sama serratus anterior. Jadi deltoid itu bekerja dari 20 derajat sampai 90. Jadi kalau saya latih, agak saya lebihkan untuk isometriknya. Contoh, lihat ya, 20 derajat kira-kira, naik, saya lebihkan. Di sini kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru turun. Nah, turunnya kita mau continuous tension. Jadi turunnya itu jangan sampai 20 lagi. Dari 90 sampai 45 naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Jadi jangan kayak begini. Nih, terus turun. Ini istirahat di sini hilang nih tensionnya. Jadi kita mau sekali lagi. 90, 45, 90, 45, 90, 45. Tidak berhenti ini tensionnya. Tapi kalau gini, turun. Ya ini hilang tensionnya di bawah. Demikian ya. Semoga tips praktis ini ada manfaatnya.
Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.